Bapak Ibu, izinkan saya sebagai pengajar praktiknya Ibu Ina, perkenalkan nama saya Adrian Jawahir. Saya dari SD Negeri 1 Pasawahan, Kecamatan Susukanebak. Lumayan Bu, dan alhamdulillah walaupun saya SD bisa masuk diterima di SMK ya Bu ya. Jadi saya tahunya dulu di SMP selama 13 tahun, terus dipindah ke SD. Alhamdulillah sekarang bertemu juga dengan rekan Bapak Ibu di SMK, sehingga saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana realitas pendidikan dari grade SD, SMP dan SMK atau SMK. Alhamdulillah saya bisa belajar dari teman-teman CGP kalau bergerak yang memang ada di tingkat pendidikan menengah. Bapak Ibu hormati, pada hari ini adalah program pendidikan guru penggerak, yaitu pelaksanaan pendampingan individu yang kedua setelah kurang lebih 2 bulan Ibu Ina melaksanakan pendidikan guru penggerak, yaitu masuk pada pendampingan individu. Jadi saya berfungsi untuk mendampingi Ibu Ina dalam memprakarsai perubahan yang ada di SMK Nusantara ini. Namun prakarsa perubahan yang ada dalam diri guru penggerak itu disesuaikan juga dengan visi sekolah sebelumnya. Jadi jangan sampai visi sekolah itu prakarsa perubahannya itu akan menabrak visi sekolah yang sudah ada. Tapi fleksibelnya alangkah baiknya kalau memang yang visi sekolah itu memang harus adanya penyesuaian dengan adanya konsep Merdeka Belajar. Nah, maka itu juga di luar kewenangan saya sebagai BP, kembalikan kepada pihak sekolah bersama seluruh stakeholdernya untuk bisa menjadikan sekolah ini sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Tapi tadi Bu Ina sudah Pak, visi sekolah udah baik, udah bagus, sudah sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Tinggal bagaimana Ibu Ina mewujudkan atau mengawal visi itu, jangan sampai visi selamanya jadi impian. Selama ini kan visi selalu di depan, kitanya di belakang. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan visi kalau sudah disesuaikan, maka ada peningkatan visi agar lebih meningkat lagi. Seperti apa profil sekolah ini ditingkatkan, baik profil urusan maupun profil pendidikan di sekolah. Mudah-mudahan visinya bisa terlaksana, karena visi kan ini biasanya terwujudnya. Nah, karena terwujudnya itu kan diawal dengan kata terwujud. Nah, nanti maka dari itu kapan? Nah, ini karena sudah ada guru penggerak. Kalau guru penggerak ya kita sama-sama dukung bagaimana nanti guru penggerak memprakarsai perubahan yang ada. Perubahan itu tidak mesti harus diubah. Yang sudah baik kita kawal bersama, yang perlu ditingkatkan kita tingkatkan. Karena yang namanya pendidikan insya Allah dalam visi dan misi tidak pernah ada yang salah Bapak Ibu. Cuman bagaimana konsistensi kita dalam mengawal sebuah perubahan. Jadi ini adalah istiqomah bagaimana kita bisa melaksanakan saja yang bisa saya sampaikan di muka ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada CGP saya Ibu Ina SPD untuk memandu acara prakarsa perubahan terhadap visi dan misi. Pada beliau silakan, dari saya sebagai pengantar. Sekian, rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas waktu ini berdiskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan di pendampingan individu yang kedua ini. Adapun untuk kegiatan yang akan kita ini pun ada pun susunan acara yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama pembukaan, kedua kesepakatan bersama, kemudian ketiga sambutan kepala sekolah SMK Nusantara Weru yang pada kali ini diwakili oleh Wakasat Humas, yaitu Pak Eko Komarudin SP. Kemudian nanti ada juga dari pengarahan dari Bapak lagi ya Pak ya, maaf, selaku pengajar praktik, yaitu untuk Pak Adrian Jawahir MPD. Kemudian yang berikutnya tujuan diskusi hari ini, kemudian pemaparan materi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk susunan yang pertama yaitu pembukaan, tadi Bapak Ibu kita semuanya kita awali diskusi ini dengan pembacaan basmalah. Untuk selanjutnya, untuk kesepakatan bersamanya ya Bapak Ibu, maka bisa dilihat di slide-nya,
Ini yang pertama peserta aktif ya. Saya minta Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk aktif dalam kegiatan kali ini. Kemudian menghormati pembicara dan peserta lain, kemudian etika berbicaranya, dan yang keempat yaitu makan dan minum diperbolehkan, silahkan. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan ruangan ini, maksudnya ya, mohon maaf. Kemudian sambutan Pak Eko sebagai juga Pak di sini. Maka Pak Eko Komarudin, sarjana teknik untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah Robiatul Adawiyah SPDI yang pada saat ini berhalangan hadir untuk memberikan sambutan untuk diskusi pagi ini. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hadi M. Jawadir MPD selaku pengajar praktek program guru penggerak angkatan 11 ya Pak ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan rekan pengajar di SMK Dulu. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul untuk kegiatan diskusi di sekolah dan prakarsa perubahan. Jadi kebetulan Bapak di sini itu kita dari awal memang belum ada perubahan yang kalau di sini karena setelah kita telah kembali dengan perubahan-perubahan dari kurikulum yang ada di kita dari dulu sampai sekarang itu alhamdulillah kita masih mengena semua Pak. Jadi kita alhamdulillah untuk visinya masih tetap sama. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak hanya untuk di area hanya sebatas kependidikan aja Pak, kebetulan agama juga kita alhamdulillah Pak masih masuk Pak. Bahkan di luar juga kita terkenalnya dengan SMK yang berbasiskan NU Pak. Jadi untuk visi misi alhamdulillah Pak kita kebetulan dengan kaidah-kaidah yang modern Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Dan kita mengikuti pergerakan dari kurikulum Pak. Dan alhamdulillah masih sama Pak. Jadi untuk barangkali nanti ada perubahan lagi diskusi, maka kita diskusi bersama-sama. Tapi ya tadi kita awali apa ya, sebenarnya kita sudah masuk untuk program-program yang ada di kurikulum Merdeka itu. Mungkin itu saja sebagai mengawali. Mohon izin Pak, karena Ibu Kepala Sekolahnya kebetulan ada keperluan mendadak Pak, jadi tidak bisa hadir di sini. Saya selaku Wakil Humas Pak untuk menggantikan beliau. Saya kebetulan guru baru Pak di sini Pak, bukan guru senior Pak. Saya guru 19 tahun Pak di sini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas sambutannya untuk diskusi kali ini. Kemudian, nah ini tujuan diskusi dari kita hari ini yaitu merumuskan atau menebalkan visi sekolah, dan yang kedua yaitu memaparkan prakarsa perubahan. Tadi yang seperti Pak Adi sampaikan bahwa visi itu tidak harus berubah ya Pak ya, boleh ditebalkan lagi dengan melihat ulang gitu. Kemudian tadi yang nanti dan diakhiri dengan prakarsa perubahan. Sebelum kita lebih lanjut bahas tentang visi dan prakarsa perubahan, mohon disimak dulu Bapak Ibu ini videonya. Mau pindah? Katanya bisa kamu. Puisi bisa kamu. Ini dia ganti. Apa kan? Iya Pak, makasih Pak. Ya,
Jadi apa yang bisa dapat kita simpulkan dari cuplikan video tersebut? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat dipersilahkan sekali gitu kan. Mangga dari Ibu Hana mungkin ya. Mangga Bu Hana. Ya kalau misalnya yang saya tangkap kan kesimpulan harus berbeda ya. Ya betul. Yang saya tangkap dari cuplikan film kartun dan Vampir, kalau saya lihat dia berawal dari bawah ya. Dia judulnya kan ice climbing gitu, dia memanjat tebing itu berawal dari bawah. Yang awalnya dia susah, gagal, coba lagi sampai akhirnya dia ke atas, kemudian pecahannya itu jatuh dan dia akhirnya bisa merubuhkan semuanya. Kalau saya tangkap jadi maksudnya meskipun terlihat kecil, meskipun apa yang kita lakukan itu terlihat tidak bermakna, tapi kalau misalnya kita terus berjuang dan terus berusaha sampai memanjat ke atas, perjuangan kita itu tidak sia-sia gitu. Kalau saya tangkap seperti itu. Jadi bisa merubah sesuatu yang besar gitu ya, meskipun apa yang dilakukan itu banyak gagalnya, tapi lama-kelamaan itu tebing yang setinggi itu bisa jatuh atau bisa goyang atau bisa rubuh apa yang dari yang dia lakukan. Ya, itu yang bisa. Terima kasih Bu Hana. Mungkin satu lagi ya dari perwakilan Ibu Ita atau Ibu Adawiyah, silakan. Dari yang cuplikan yang tadi kita lihat itu yes, jauh sedikit banyaknya sama seperti Bu Hana. Artinya untuk mencapai tujuan itu banyak sekali rintangan, banyak sekali halangan, banyak sekali kapan kita terjatuh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita usaha terus, gigih terus, ya akan mencapai puncak ketika kita keberhasilannya di mana. Terima kasih. Artinya yang dapat saya simpulkan bahwa ketika kita sudah melihat tujuan, maka kita berusaha dengan segala upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun yang tadi Bu Hana bilang langkahnya kecil atau Bu Ita bilang ada banyak rintangan, tapi karena kita sudah tahu tujuan kita apa, akhirnya kita berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan atau yang biasa kita sebut dengan visi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah beberapa dari definisi visi. Yang pertama yaitu visi sekolah adalah harapan atau juga cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Visi sekolah juga berfungsi sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah serta seluruh stakeholder yang ada. Jadi intinya visi sekolah itu kan yang tadi di awal juga disampaikan bahwa kita membuat visi sekolah itu nggak sendirian, kepala sekolah saja ataupun komite saja, tapi semuanya. Nah, untuk mewujudkannya pun harus bersama-sama seluruh stakeholder. Kemudian yang kedua, visi sekolah adalah rumusan yang berisi cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Ini sesuai dengan Permendiknas nomor 19 tentang standar pengelolaan. Nah ini sebelum kita bahas mengenai visi sekolah, saya meminta Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat rumpang yang ada. Jadi nanti silakan, saya akan memberikan sticky notes ini untuk Bapak Ibu jawab ya untuk setiap pertanyaannya. Jadi silakan diberi nomor. Intinya silakan menurut Bapak Ibu aja. Untuk nomor 1 ini kira-kira kalimatnya dilengkapinya dengan kalimat seperti apa? Satu orang 6 karena kan ada pertanyaan sekolah ini untuk aku 1 orang. Dan yang kelima itu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yakinnya. Kemudian yang terakhir yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini apa. Jadi intinya sesuai dengan visi Bapak Ibu aja. Nanti kita buat simpulan bersama. Terima kasih.
sama dulu. Pasti tidak anak ini. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Marlina. Maka Bapak Ibu sambil menunggu selesai semua memberikan jawabannya untuk kalimat ini, boleh sambil makan minum, tadi kan sudah dijelaskan, boleh sambil Ini nggak nempel. Ya, Bu Dita, terima kasih. Siswa yang bersekolah apa ini? Berakhlakul karimah, cerdas, apa ini, kreatif dan inovatif. Kemudian ini memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan ini apa ini? Bertakwa, beretika yang sesuai, hampir sama ya. Ini saya lihat aja dari beberapa. Kemudian yang kedua yaitu generasi yang bisa kita didik untuk menjadi generasi yang lebih baik dan berakhlak percaya bahwa murid adalah subjek belajar yang memiliki potensi masing-masing, yang tadi ya, bukan lagi sebagai hanya di sekolah itu bukan lagi hanya murid itu bukan sebagai kita transfer ilmu aja, tapi kita juga tahu bahwa mereka tuh punya bakat masing-masing. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan ini ya, kedisiplinan. Kan sering banget ya kalau misalnya ada beberapa siswa dari kita yang terlambat, pasti nanti bakal ada sebenarnya tidak baik apa ya, ada sebenarnya untuk penguatan aja untuk mereka tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu kedisiplinan dan akhlak mulia. Dan yang berikutnya itu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa aturan dan tata tertib sekolah itu ya harus ditaati ya, tadi ya masih nyambung sama kedisiplinan juga. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin bahwa untuk mampu menjadi, kita ini mampu menjadi lebih baik. Sama tadi kan dengan bergotong royong pada akhirnya kita ini dapat menyelesaikan masalah yang besar. Tadi ada kayaknya ada kalimat yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa disiplin adalah kunci untuk semuanya. Jadi kalau mau bagus, jadi berarti yang kita harus perbaiki dulu dari disiplinnya. Terutama sebenarnya namanya kesepakatan. Nah, ini adalah visi dari sekolah kita, yaitu SMKS Nusantara Weru. Terwujudnya Sekolah Menengah Kejuruan Nusantara Weru sebagai lembaga yang handal dalam mencetak kader berkompetensi teknologi tingkat madya, profesional, mandiri, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Bapak Ibu, ini visi sekolah kita tadi. Nah, ini adalah yang dapat saya simpulkan. Ini boleh Bapak Ibu berpendapat apakah ada yang perlu atau ada yang keliru dari pemahaman saya mengenai penjelasan komponen visi dari SMKS Nusantara Weru. Yang pertama itu, kalau menurut saya, tadi kan ada kata komponen berkompetensi gitu kan. Menurut saya ini menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Karena kan sesuai ya, kita itu harus punya pikiran yang berkompetensi atau terbuka terhadap perkembangan zaman saat ini. Gak mungkin kita melihatnya ke belakang dulu gitu kan. Kemudian teknologi menggunakan menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. Jadi dalam teknologi juga kan kita mendapatkan, dari teknologi kita bisa mendapatkan ilmu yang baru dan terbarukan. Itu juga masuk ke dalam kategori kreatif, dimensi kreatif. Kemudian yang ketiga, profesional dan mandiri, menggambarkan profil pelajar Pancasila
yaitu dimensi mandiri. Profesional itu kan berarti orang yang bertanggung jawab. Ketika seseorang sudah bertanggung jawab, berarti dia sudah paham akan kebutuhan dirinya sendiri, berarti dia juga mandiri. Nah, dan tadi juga terdapat komponen mandiri di visi sekolah, maka ini juga masuk ke dalam dimensi mandiri. Dan yang berikutnya itu berakhlak mulia, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Ini perlu dipertegas di sini ya Pak, karena memang di visinya pun sudah dipertegas bahwa berakhlak mulia dengan berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya saya pun di komponen ini menjelaskan, dipertegaskan. Bapak Ibu, bagaimana, apakah ini sudah sesuai dengan visi sekolah kita, komponen yang saya jabarkan di sini, atau ada perubahan atau perlu yang direvisi? Ada atau tidak ada Bapak Ibu? Silakan berpendapat. Kayaknya masih yang teknologi itu lebih ke teknologi menggunakan materi pada dimensi kreatif. Kayaknya selain kreatif apa Ada kan? Memang kreatif. Kalau inovatifnya kan memang ada nyambungnya ke kreatifnya. Ya gitu. Memang saya juga dari Semarang agak janggal. Iya, agak janggal ya. Iya. Tapi Cuma saya diganti lebih lagi kemana ke ya? kreatif itu kan bukan hanya menyangkut ke karya seni. Gitu. Ya, jadi sesuatu karya yang baru dan terbarukan juga itu disebut kreatif katanya. Berarti kan dari teknologi juga kita bisa kan akhirnya tidak harus dari seni gitu kan. Biasanya kita merasa bahwa kreatif itu berarti unsur seninya gitu kan. Mungkin dari Pak Eko gitu atau Pak Rahman. Kalau menurut saya ini udah masuk semuanya, jadi udah bagus, sudah sesuai dengan apa yang selama ini kita berjalan ya, dari dulu sampai sekarang. Ini apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wina itu, ini udah masuk. Menurut saya pribadi, selaku guru baru. Baru 19 tahun. Iya, terima kasih Pak Eko dan Bu Hana atas pendapatnya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau berpendapat, atau sudah sesuai semua dengan sudah satu visi misi semua dengan Bapak Ibu semua ini. Nah, perwakilan dari mantan murid. Iya, gimana? Paling junior berarti ini lagi. Teman dari ibu ya. Al-Quran. Mohon Tipe. tipe aja sih. Mohon maaf tipe sedikit ya. Oke, baik. Umi paling teliti. Tipe ya, baik. Tidak ada. Ya, terima kasih. Menurut saya pun sama bahwa visi sekolah ini kita tuh sudah selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar dan juga menggambarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, walaupun tidak semua tapi sudah mewakili dari semuanya. Ya, ini ada pertanyaan sebelum kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Sesuai belum? Ini kan Bapak Ibu juga pasti punya cita-cita, punya visi. Sesuai belum? Visi sekolahnya sesuai dengan visi Bapak Ibu belum? Mangga Ibu Lina. Sesuai dengan visi sekolah di SMK Nusa Baru ya. Untuk visi sekolah sudah sesuai karena setiap hari kan ada kebiasaan tadi, itu merupakan kebiasaan baik ya dalam hal yang tadi harus mewajibkannya. Terus di bidang teknologi ya, untuk urusan pendidikan di SMK Nusa Baru sudah diserap ya tenaga dari alumni itu sudah diserap di ya. Selanjutnya
tadi dulu. Itu aja. Iya, terima kasih Bu Lina sudah mewakili Bapak Ibu semua. Berarti yang tadi disampaikan di kalimat rumpang, Bapak Ibu pun memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak yang mulia atau berakhlak mulia. Dan sama divisi sekolah pun sudah ada bahwa sekolah itu mengharapkan siswa yang lulusan mempunyai akhlak mulia yang berpedoman pada ahlus sunnah wal jamaah. Dipertegas ya di situ. Jadi memang visi sekolah kita sesuai dengan visi cita kita. Nah, karena sudah sesuai, berarti kita lanjut ke pertanyaan berikut. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, Bapak Ibu? Sudah sesuai. Ya, tadi karena sebelumnya maksudnya saya mencoba menjebarkan atau menjelaskan komponen-komponen yang ada di visi sekolah kita. Nah, maka akhirnya kita semua sepakat ya, berpendapat bahwa tidak ada yang perlu ditambahkan ataupun dikurangi gitu kan, apalagi dikurangi dari visi sekolah kita. Terima kasih. Nah, akhirnya kesimpulan diskusi visi SMKS Nusantara Weru itu tidak adanya perubahan ataupun revisi dari visi SMKS Nusantara Weru. Karena tadi kita juga sudah sepakat ya Bapak Ibu, karena visi SMKS Nusantara Weru itu sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar serta sudah mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah visi saya sebagai seorang guru, yaitu mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa menjadi insan yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, dan nasionalis. Kenapa saya memilih kata kerja operasional mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan? Karena sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa kita dalam pendidikan itu kita hanya sebagai penuntun ataupun fasilitator untuk mendidik siswa itu sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, kurang lebih seperti itu ya Pak, barangkali saya salah ngomong. Kemudian juga sesuai berdasarkan dari trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngasor Sungtolodo, Ing Mahadiasa. Iya, gimana Pak? Tuturi Handayani. Ya betul. Jadi akhirnya saya dengan beralasan seperti itu, akhirnya saya membuat visi dengan kata kerja operasional yang mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa menjadi insan yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, dan nasionalis. Ya, alasannya tadi ini saya ulang lagi. Jadi saya ini ingin menguatkan peran saya sendiri sebagai seorang pendidik agar saya dapat mewujudkan peserta didik menjadi insan yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, dan nasionalis. Karena sebagai seorang pendidik perlu juga karakter yang dikuatkan ya Pak. Kemudian ini penjelasan komponen visi calon penggerak. Yang pertama, ini berakhlak mulia menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian cerdas menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Kemudian berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Di sini saya pakai kata berkarakter untuk mencakup semua dimensi yang ada, yaitu dari bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Kemudian yang terakhir adalah nasionalis, menggambarkan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global. Karena penting dengan arus zaman yang semakin canggih, pada akhirnya jangan sampai kita melupakan jati diri bangsa kita sendiri, tapi tetap kita juga harus terbuka terhadap perkembangan zaman yang ada. Kemudian ini ketika visi saya sebagai seorang guru disandingkan dengan visi sekolah, menurut saya visi saya itu sudah selaras atau sejalan dengan visi sekolah. Dimana kalau visi sekolah kan ingin terwujudnya sekolah menengah kejuruan Nusantara Weru sebagai lembaga yang handal dalam mencetak kader berkompetensi teknologi tingkat media, profesional, mandiri, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
Sedangkan visi saya sendiri yaitu mampu mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa menjadi insan yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, dan nasionalis. Jadi kalau menurut saya visi saya sebagai seorang guru itu sudah sesuai atau sejalan dengan visi sekolah. Bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu semuanya? Punten Bu Ina, kalau untuk pemilihan kata cerdas bisa diganti dengan bahasa yang lain nggak? Apa itu biasanya? Ya, lebih ke berpikir kritis atau apa gitu. Iya, tadi Karena kan biasanya kalau cerdas itu kan cenderung cerdas itu bawaan ya, Iya. bukan mendidik untuk menjadi cerdas gitu. Cerdas itu udah bawaan dari awalnya. Iya. Oke. Nanti Itu kan contoh saja. Iya, contoh, tapi nanti kan juga ini tuh maksudnya cerdas di sini juga nantinya maksudnya siswa itu kan betul cerdas itu bawaan gitu maksudnya. Tapi kan dengan dididik dan diarahkan dan dibimbing, siswa kan diharapkan untuk cerdas. Gitu kan maksudnya jangan sampai ini mah sederhananya jangan sampai mereka ini mau dibohongin gitu. Gitu sih maksud saya, seperti itu sederhananya gitu kan. Betul, nantinya juga kan makanya nanti cerdasnya ini larinya ke bernalar kritis. Jangan sampai kita mau dibodoh-bodohin sama orang, kasarannya kayak gitu. Sederhananya gitu. Bisa diterima nggak ini? Ya, gitu. Kemudian ini menurut saya sudah sesuai dan selaras ya Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya juga. Kemudian nah ini untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi, maka kita perlu menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam membuat kalimat prakarsa perubahan. Jadi kalimat prakarsa perubahan ini untuk mendorong terwujudnya visi. Kita kan punya visi, gak mungkin sekedar wacana dilihat, tadi juga digambarkan atau dijelaskan oleh Ibu Hana di depan. Kita punya tujuan, walaupun langkah kita kecil, tapi pada akhirnya dapat tercapai walaupun langkahnya tidak mulus, karena kita juga punya tujuan. Kita caranya itu kita cari tahu bagaimana supaya tercapai. Yang tadi sudah dibahas di depannya oleh maksudnya perwakilan oleh Ibu Hana dan Ibu Itana. Kalimat prakarsa perubahan ini sebagai salah satu cara ataupun alat untuk mencapai dari visi kita, seperti itu. Nah ini tahapan baja dalam inquiry apresiatif. Jadi untuk mencapai visi tadi kita akan melakukan tahapan baja dalam inquiry apresiatif, yaitu yang pertama B-nya itu dari buat pertanyaan utama ya. Kemudian A-nya ambil pelajaran, D-nya itu gali mimpi bersama. Tadi kan sudah jelas ya, visi itu kan dibuat bersama. Kemudian kita juga harus melakukannya bersama, berkolaborasi agar tercapai. Kemudian J-nya itu jabarkan rencana, dan yang terakhir A-nya di sini atur eksekusi. Jadi ini semuanya singkatannya B, A, G, J, A. Ini adalah alur baja dalam inquiry apresiatif. Nah ini yang dimaksud dengan prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan saya, karena ini terkait dengan visi saya sebagai seorang guru, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif, intensif, dan responsif, atau akronimnya yaitu MIKIR, agar siswa ini semangat belajar. Tujuannya tuh yaitu tadi siswa ini semangat belajar, berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, dan nasionalis, sehingga dapat bersaing di era globalisasi. Jadi saya kenapa sih pada akhirnya saya membuat prakarsa perubahan yang ini melakukan pendekatan terhadap pembelajaran. Ini bukan metode ya Bapak Ibu, bukan metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran. Ini hanya sebuah pendekatan untuk bagaimana siswa itu merangsang siswa itu semangat dalam belajar. Karena ini boleh cerita sedikit juga ya Bapak Ibu, yang pada akhirnya saya ini kenapa sih memutuskan mengikuti calon guru penggerak. Awalnya itu kan kalau ibu-ibu yang di ruang guru itu sering banget dengar curhatan saya gitu kan, kayaknya saya merasa bahwa sebenarnya itu siswa yang salah atau saya yang salah gitu kan. Akhirnya saya berpikir untuk
mengupgrade diri dari sekian tahun yang mager, malas gerak gitu ya Pak ya. Jadi saya berusaha sebenarnya mencari tahu kenapa sih setiap tahun, mulai dari tahun setelah UN lah kayaknya Pak, agak landai, terutama pembelajaran saya di bahasa Inggris ini, semangat belajarnya tuh nggak ada. Apalagi tadi pembelajaran bahasa Inggris, mereka ngerasa bahwa sesuatu yang nggak penting dalam kehidupan mereka gitu. Apalagi juga bahasa pengantarnya memang mau nggak mau harus pakai bahasa Inggris. Udah nggak mau tahu mereka tuh, jadi kadang enggan untuk mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang di kelas. Pada akhirnya maka saya membuat prakarsa perubahan ini, yaitu berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, kreatif, intensif, dan responsif mikir ini, agar punya tujuan ini siswa itu mau semangat belajar. Terus juga bukan hanya bersenang-senang, pada akhirnya kita lupa bahwa siswa itu harus berakhlak mulia ataupun berkarakter cerdas dan sebagainya. Jadi dalam pendekatan ini saya berharap siswa itu selain semangat belajar, tetap mereka juga mempunyai akhlak mulia, kemudian juga berkarakter cerdas dan nasional. Seperti itu Bapak Ibu maksud dari prakarsa perubahan saya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah ini yang tadi dari tahapan dari inquiry apresiatifnya itu yang mulai dari bertanya, buat pertanyaan utama. Jadi sebelum pada akhirnya kita ini kan harus bekerja sama nih, nah makanya ini tuh kita juga harus tahu, diambil dulu, bisa nggak ini tuh dapat mewujudkan visi saya gitu, visi saya sebagai seorang guru. Nah, yang pertama itu buat pertanyaan utamanya, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang tadi menyenangkan, inovatif, kreatif, intensif, dan responsif itu seperti apa, agar siswa semangat belajar, berakhlak mulia, berkarakter cerdas, dan nasionalis. Dan ini yang kolom berikutnya adalah tindakan untuk penyelidikannya, bukan jawaban atas pertanyaan ini. Jadi ketika kita sudah melakukan tindakan ini, maka nanti harapannya kita dapat menjawab pertanyaan utama ini. Nah, tindakan yang pertama yang saya rencanakan yaitu yang pertama itu berdiskusi dengan rekan sejawat di MGMP Bahasa Inggris tentang pembelajaran yang mikir, menyenangkan, inovatif, kreatif, intensif, dan responsif, seperti itu. Jadi MGMP-nya bukan berarti MGMP harus yang sekabupaten ya, maksudnya yang di sekolah aja dulu. Kemudian membuat daftar kegiatan yang harus saya lakukan, yang harus dilakukan oleh saya. Kemudian yang ketiga yaitu membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan pembelajaran yang mikir. Nah, karena ini kan ada menyenangkan, inovatif, kreatif, intensif, dan responsif. Jadi yang namanya pendekatan itu tidak harus semuanya ada dalam kegiatan pembelajaran kita. Dari satu aja menyenangkan dulu berarti ini sudah melakukan pendekatannya kan dari mikir. Nah, sebenarnya mungkin juga Bapak Ibu semua di sini tuh dalam pembelajaran sudah melakukan pendekatan mikir, menyenangkan aja dulu gitu kan, biar anak tertarik untuk mau masuk sekolah, untuk mau masuk ke kelas, untuk mau mengikuti kegiatan di kelas dalam pembelajaran kita itu. Gak harus kreatif, gak harus enggak. Jadi ini maksudnya adalah tentang salah satunya saja, karena kan tadi juga akronim ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang tahapan yang kedua itu adalah ambil pelajarannya. Jadi ini adalah daftar pertanyaan yang dapat kita lakukan untuk ambil pelajarannya. Nah, ini juga adalah daftar tindakan yang dapat kita lakukan. Yang ini ya ini, terus yang berikutnya adalah yang ketiga yaitu gali mimpi. Nah, dari tadi dari buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, kemudian yang ketiga ini adalah gali mimpi, pertanyaan. Jadi intinya tahapan ini isinya tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita wujudkan menjadi sebuah visi. Nah, dari gali mimpi ini contoh pertanyaannya adalah yang pertama, apakah hal-hal baru yang saya bayangkan terjadi? Namanya juga kan gali mimpi, berarti ini belum terjadi, baru digali ya Pak ya. Kemudian yang kedua, jika semua guru menerapkan pembelajaran mikir seperti apakah
pembelajaran seperti apakah antusiasme siswanya, maka apakah semuanya akan semangat belajar, tidak ada yang ngumpet-ngumpet lagi ya Pak Eko ya? Saya juga nggak tahu karena ini kan belum gitu kan, baru gali mimpi. Nah ini adalah beberapa contoh atau beberapa tindakan yang dapat kita ambil dari pertanyaan gali mimpi ini. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat di MGMP ya bahasa Inggris tentang pembelajaran yang mikir, yang menyenangkan, inovatif, kreatif, intensif, dan responsif itu seperti apa. Kemudian yang kedua, membuat daftar kegiatan yang harus dilakukan oleh saya. Kemudian yang terakhir yaitu tindakannya membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan pembelajaran yang mikir. Ya, ini adalah J, tahapan yang keempat. Jabarkan rencana. Tadi sudah bermimpi-mimpi. Berarti kalau sudah mimpi harusnya supaya terwujud berarti kita harus membuat rencananya, dijabarkan, diaplikasikan, diterapkan. Kemudian yang ini contohnya, contoh dari pertanyaannya yaitu apa ini ya, apa inovasi dan kreativitas yang bisa saya lakukannya itu apa untuk mencapai tadi pendekatan mikir. Kemudian potensi apakah yang bisa saya kembangkan? Kan tidak mungkin kalau guru tidak mempunyai potensi sama sekali gitu kan. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah saya berbagi praktik baik kepada rekan lainnya, itu caranya bagaimana? Nah ini adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang mikir. Berarti kan saya juga bisa mengobservasi Bu Lina ketika di kelas, karena yang tadi saya bilang mikir ini bukan sebuah strategi ataupun model pembelajaran, hanya pendekatan. Bisa jadi Bu Lina itu sebenarnya sudah melakukan mikir karena sudah melakukan pendekatan dengan pendekatan yang menyenangkan, inovatif, kreatif, intensif, dan responsif. Memang walaupun nggak semuanya, tapi kan itu juga sudah termasuk dari pendekatannya. Kemudian melakukan dialog dengan siswa, inovasi dan kreativitas seperti apa yang membuat mereka senang dalam semangat belajar. Semoga mereka senang, kreatif. Jadi kita tanya, berdiskusi dengan siswa, sebenarnya dalam pembelajaran itu mereka mau menginginkan seperti apa. Kemudian melakukan dialog dengan siswa tentang budaya aktif, positif, seperti apakah yang bisa diterapkan. Tadi kan udah ditanya maunya seperti apa. Nah, budaya positifnya itu seperti apa yang ingin diterapkan. Dan yang terakhir itu melakukan dialog dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang mikir. Jadi pada akhirnya mau nggak mau, karena ini sebuah prakarsa perubahan juga, kita tadi ya tidak mungkin sebuah visi ini akan berjalan atau terlaksana kalau kita juga tidak berkolaborasi. Pada akhirnya saya juga harus berdialog dengan Bapak Ibu semuanya, dengan kepala sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang mikir. Sebenarnya sudah, saya yakin nggak harus semua kan tadi juga, karena ini pendekatan. Ya, dan yang terakhir adalah pertanyaan di aktur eksekusi. Jadi apakah yang akan terjadi? Siapakah yang akan menjadi mentor yang menggerakkan atau memantau saya dalam menerapkan pelaksanaan pembelajaran yang mikir, sehingga kegiatan yang saya lakukan itu menyenangkan dan membuat siswa semangat belajar. Ya, jadi sebenarnya di sini tindakannya boleh di sini ada tindakannya itu mengajak rekan guru dari mulai yang terbawah dulu ya, berarti rekan MGMP saya dan juga dari kurikulum, kemudian juga observasi tentunya ya, dan supervisi di kelas saya. Apakah saya sini sudah melakukan pembelajaran yang mikir, kemudian juga, nah, tapi ini maksudnya di akhir pertemuan itu kan tadinya karena belum gitu kan, akhirnya mungkin maksudnya di sini ada dibandingkan dengan setelah saya melakukan pembelajaran mikir ini apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian juga yang kedua yaitu tindakannya yaitu membuat tim guru MGMP
untuk penerapan pembelajaran yang mikir. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini adalah tahapan baja dari perubahan, prakarsa perubahan yang saya gagas ya. Itu saya rasa cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.